Jin kenapa disebut dengan jin? Karena makhluk ini saat diciptakan oleh Allah tak nampak dalam pandangan kita, fitrahnya tersembunyi. Ingat nih, awas jangan salah. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Saya serius nih. Apalagi manusia-manusia yang cari penampakan jin, itu kurang sehat. Tapi di saat jin yang fitrahnya adalah tersembunyi tidak nampak, ketika menampakkan wujudnya di hadapan manusia, berarti dia punya masalah. Berarti dia sedang ada masalah. Lagi berantem kali dia. Tapi ada yang lebih bermasalah daripada jin yang menampakkan wujudnya. Siapa itu? Orang yang gak ada kerjaan, cari-cari penampakan jin. Nah, yang kayak tadi dong kita nonton. Itu orang yang lebih bermasalah. Kenapa? Kalau memang pengen tahu tentang kehidupan jin, penasaran dengan bagaimana kehidupan mereka, datang ke majelis ilmu, tanya kepada ulama. Karena ulama menjelaskan dari Al-Quran, menjelaskan daripada hadis, menjelaskan daripada kitabnya para salafun saleh, yang menjelaskan bagaimana itu tentang makhluk Allah yang namanya jin. Tidak dengan cara datang ke rumah kosong atau ke tempat-tempat yang mungkin angker menurut mereka, lalu kemudian menguji nyali di sana. Hati-hati. Di dalam Al-Quran surah Al-Jin Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwasanya di zaman dahulu itu ada orang yang kepengen tahu urusan jin, bahkan sampai ujung-ujungnya minta pertolongan kepada jin. Wa annahu kana rijalu minal insi yauduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada di zaman dahulu itu laki-laki dari golongan manusia yang datang kepada laki-laki dari golongan jin. Tujuannya untuk meminta pertolongan kepada mereka. Dan pada akhirnya jin tersebut bukan memberikan pertolongan kepada golongan manusia, justru malah menambah kesalahan dan menambah dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah dijelaskan bahwasanya orang yang sibuk dengan urusan jin membuka satu pintu kemusyrikan dan kemurtatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman sekarang tuh jadi kerjaan soalnya, Ustaz. Kerjaannya biar viewers banyak dapat duit, ntar kan gitu. Nah, ini dia, menjadikan sesuatu hal yang tidak bermanfaat sehingga menjadikan konsumsi orang itu hal-hal yang tidak berfaedah juga. Justru malah menjadi dosa jariah buat yang melihat. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad, sepintar-pintarnya Nabi Muhammad, semulia-mulianya Rasul kita dan para sahabat, mereka tidak pernah sombong atau mereka sangat tawadu. Mereka tidak pernah menantang-nantang jin, setan, mencari-cari penampakan. Silakan cari riwayatnya. Sehebat Umar bin Khattab, setegas itu, dia tidak pernah yang namanya menantang setan atau jin. Kalau menantang manusia saya pernah dengar, saya pernah baca riwayatnya, tapi menantang jin tidak. Udah masing-masing, gitu kan. Nah, terus siapa kita? Bukan nabi, bukan sahabat, makhluk akhir zaman, punya ilmu salah kadarnya, terus berani melakukan itu. Siapa kita? Kita umat siapa? Panduan kita itu Quran, hadis atau apa? Gitu kan. Kemudian sampai semulia mereka, semulianya nabi dan sahabat itu, tetap masih Allah perintahkan agar mereka ini berlindung kepada Allah dari godaan jin, setan, dan penampakan mereka. Dalilnya surat Al-Mu'minun 97-98. Jelas, a'udzu bika rabbi ayyakhdurun. Jauhkan dari penampakan atau jauhkan dari jin-jin tersebut. Minta dijauhkan, kita malah mendekati. Gitu kan. Sampai Nabi Muhammad itu ketika malam atau maghrib tiba, menyuruh anak-anak untuk masuk ke rumah, untuk menutup pintu-pintu, ya, jendela-jendela, wadah-wadah, bejana-bejana dengan membaca bismillah. Kenapa? Agar dijauhkan dari godaan dan penampakan setan. Gitu kan. Adu mubin, setan itu adalah musuh yang nyata, kata Allah. Kenapa kita cari-cari musuh? Kita siapa? Sehebat apa kita? Kesombongan yang seperti apa yang bercokol dalam diri kita sehingga kita berani seperti itu? Nabi mana yang kita ikuti? Quran mana yang kita jalankan? Kok kita malah melawan? Kok kita malah menganggap ini baik? La ilaha illallah. Kemudian coba pikirkan. Mereka punya habitat, kita punya habitat. Apakah mau habitat kita diganggu oleh mereka? Sedangkan di sini jelas kita mengganggu habitat mereka. Habitat mereka dalam berbagai riwayat dijelaskan. Seperti di lautan, di gunung-gunung yang sepi, hutan-hutan, di pulau-pulau terpencil, di rumah-rumah kosong, di tempat-tempat najis dan kotor, di tempat-tempat gelap. Itu habitat jin.
Terus kalau kita sekarang mengganggu mereka, kita sudah sangat salah dan dosa. Sangat salah. Mereka melihat kita loh. Mereka mendengar ucapan, teriakan kita, tantangan kita. Mereka mendengar. Mereka memperhatikan kita. Mereka terganggu. Mereka punya kehidupan seperti kehidupan kita. Di mana perasaan kita dan pikiran kita, kalau misalkan ini tidak dibenarkan, malah ini didustakan, dan kalian berkata, itu urusan kalian. Padahal kita sesama muslim yang harus saling mengingatkan. Namun, apabila memang tidak setuju dan tetap ingin seperti itu, ya silahkan. Kalian tetap saudara saya. Tetapi, kalau kalian misalkan diberi taufik dan hidayah, kalian bisa menerima dan meninggalkan karena Allah. Allah berjanji, inna kalian tada'a sya'anillahi azza wa jalla illa badal qawlahu bima huwa khairul lakum minhu. Maka kalau kita berani meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik demi Allah. Allah akan ganti.